Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusron, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual berdasarkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, student center, pembelajaran yang berpusat pada murid, merupakan proses untuk mendorong peserta didik agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pendidik sebagai penuntun. Pada dasarnya, setelah kita merujuk pada filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Apa sih yang dimaksud dengan kodrat alam itu? Maksud dari kodrat alam ialah anak-anak memiliki karakter, sifat, dan pemahaman yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui, warna pelangi yang jumlahnya 7 dan semuanya itu indah. Pendidik memfasilitasi mereka untuk dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, tanpa mengabaikan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Sedangkan, apa yang dimaksud dengan kodrat zaman? Kodrat zaman yaitu anak-anak hidup pada era globalisasi dan teknologi seperti saat ini. Mau tidak mau, mereka harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang cukup cepat ini supaya tidak ketinggalan dengan tetap menyaring budaya yang sudah melekat sebagai identitas pada diri mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, tut uri handayani. Artinya, di depan menjadi panutan, di tengah menjadi penjalar atau penyeimbang, dan di belakang melakukan dorongan. Implementasi di sekolah, yaitu sebagai seorang pendidik, kita memberikan kebebasan anak untuk memilih bakat dan minat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang pertama, kita bisa memberikan bimbingan. Yang kedua, bisa melalui literasi. Dan yang ketiga, ekstrakurikuler. Anak dibimbing supaya mereka sesuai dengan arah dan tujuan, agar di dalam perjalanan mereka tidak salah arah. Kemudian kita juga memberikan literasi kepada anak supaya mereka gemar dalam membaca bakat dan minat yang akan diambil. Setelah itu, mereka juga dapat mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah, sehingga kebutuhan peserta didik itu dapat terpenuhi sesuai dengan jalan dan pemikirannya. Kegiatan pembelajaran. Pendidikan merupakan persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, dalam menuju perubahan yang diinginkan, maka pendidikan harus terus bergerak, berinovasi dan berkreasi, menuntun peserta didik dengan memberikan pendidikan yang baik dan dapat membentuk kepribadian anak secara positif. Mereka juga akan terlatih bagaimana cara bersosialisasi dan mengatasi masalah dengan baik.
Tantangan di sekolah atau di kelas. Kurangnya pemahaman secara mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan hanya dilakukan di sekolah saja. Namun, alam keluarga menjadi ruang utama bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Pendidik harus terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan dalam dunia teknologi, sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang jauh lebih baik. Sebagai pendidik, saya sadar bahwa pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik tentu tidak mudah dilakukan. Tetapi saya memiliki keyakinan untuk mengarahkan setiap proses pembelajaran kepada peserta didik menuju merdeka belajar. Ibarat pelangi yang akan memiliki warna yang sangat indah di kemudian hari.